Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang fungsi komunikasi lintas budaya. Fungsi komunikasi budaya salah satu materi yang dikaji dalam mata kuliah komunikasi budaya itu ada dua hal. Yang pertama ada fungsi pribadi, yang kedua fungsi sosial. Fungsi pribadi tentunya berkaitan dengan setiap individu kita sebagai manusia, tentunya akan mempunyai satu kan identitas sosial, kemudian juga integritas sosial, ada kognitif, ada melepaskan diri. Yang kedua adalah fungsi sosial. Karena kita sebagai manusia, terlepas dari manusia, maka fungsi juga sebagai fungsi sosial diantaranya pengawasan, menjembatani, sosialisasi dan juga menghibur ya. Itu terkait dengan fungsi-fungsi komunikasi lintas budaya. Kita lanjut, kemudian apa itu identitas sosial? Artinya perilaku itu dinyatakan melalui tindakan berbahasa, baik secara verbal dan non verbal. Jadi kita sebagai manusia akan melaksanakan komunikasi. Ada dua pada verbal itu terjadi pada setiap diri individu manusia ya. Nah, ini yang identitas sosial itu akan kelihatan dari bahasa ataupun dari verbalnya, namun akan menampakkan sungguhnya kita itu bagian daripada asal usul kita ya, daerah mana kan gitu. Yang kedua integrasi sosial, artinya menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Perlu dipahami bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dipertukarkan komunikator dan komunikan. Nah, jadi tentunya diharapkan dengan integrasi sosial itu akan terjadinya pengintegrasian dari berbeda-bedanya budaya yang ada di kita ini, artinya di masyarakat ya. Kita coba next berikutnya. Ada kognitif ya, menambah pengetahuan bersama ya, saling mempelajari kebudayaan masing-masing ya. Artinya di sini bagaimana dengan memahami komunikasi itu akan menambah pengetahuan ya, tentang budaya yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin kita bisa identifikasi seperti halnya misalkan Sunda, Jawa, Batak dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah melepaskan diri. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Dan komunikasi belajar dimungkinkan juga ya, itu menemukan solusi-solusi dari budaya-budaya orang lain yang ditemukan, akan memberikan solusi yang kadang di budaya kita tidak ditemukan. Nah, itulah salah satu fungsi melepaskan diri. Dan kita lanjut juga dengan pengawasan. Bagaimana komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi mengawasi. Dan setiap proses komunikasi budaya fungsinya untuk menginformasikan perkembangan lingkungan. Ya, kita bisa lihat baik komunikasi verbal itu akan bisa saling mengawasi ketika ada suatu hal yang memang di luar kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam proses komunikasi antar budaya itu, tentunya itu akan melihat ini ada apa di lingkungan sekitar kita kan gitu. Jadi harus diperhatikan juga ketika ada kegiatan komunikasi, aktivitas komunikasi yang memang tidak seperti biasanya. Nah, dalam budaya sekitar kita berarti itu untuk melihat perkembangan tentang lingkungan yang ada sekitar kita. Selanjutnya menjembatani jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani ini dapat terkontrol ya, melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atau sebuah hal sehingga menghasilkan makna yang sama. Nah, jadi ini menjadi menjembatani atas perbedaan-perbedaan yang terjadi pada setiap individu ya.
terhadap pesan-pesan yang dipertukarkan. Nah, jadi inilah harus menjelaskan, karena kadang-kadang ketika tidak ada penjelasan, dimungkinkan kita akan salah tafsir, memahami budaya-budaya orang yang memang kita bertemu. Nah, gitu ya tentang menjembatani.